cerita sama lo nih, apa nanti ngobrol, ini ada ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling gara-gara gue brewokan kali ya. Jadi perjalanannya cukup panjang, jadi butuh waktu 14 tahun buat gue. Dari 2010 gue jadi kiai, sampai akhirnya sekarang jadi romo. Jadi cukup panjang perjalanan gue itu kan. Sampai akhirnya memutuskan jadi romo. Ya, buat gue ini sebuah, apa ya, my journey is something new. Gimana memerankan sebuah karakter romo yang sebelumnya nggak pernah juga ada di bayangan. Apalagi kita bicara tentang Romo Exorcist gitu. Menarik sekali sih, seperti kata Jerome tadi, gimana kita mempelajari itu, bagaimana Romo yang ngajarin kita tuh benar-benar very detail gitu, dengan mulai dari ritualnya sampai yang bikin lidah belibet tuh bahasa Latin sebenarnya. Nah, itu gimana proses belajar bahasa Latin? Ada masih ingat, katanya ada masih ingat ya Mas Umar? Nggak mau diingat-ingat ya. Itu luar biasa, tapi jadi punya pengetahuan baru lah. Pengetahuan baru ini kan enaknya jadi aktor menurut gua adalah kita selalu dapat sebuah pengalaman baru dan pelajaran baru. Kalau duet sama Jerome tentu kita gue suka banget karena perpaduan suara kita bagus. Ini eksorsisme. Ya, gue ngeliat Jerome dari awal dia main di Bumi Manusia, awal dia main film dengan perjalanan yang buat gue menarik. Terus walaupun kita nggak satu frame di penyalin cahaya gitu kan, terus dapat kesempatan tiba-tiba main sama Jerome nih. Buat gue nih satu yang menarik gitu, karena bisa aja gue tarik kemudaannya dia ke gue, kegantengannya dia gue tarik ke gue. Tapi kita punya chemistry yang enak banget selama syuting gitu. Ya selain, maksud gue film ini kan bicara tentang sesuatu yang serius gitu. Gue mengimbangi dengan supaya kita nggak terlalu intens gitu, jadi perlu relax. Tapi di saat-saat serius kita juga ngobrol gitu. Ngobrol ini scene-nya yang ini lo akan bawanya gimana gitu, secara chemistry sehingga nyambung kan. Memang di cerita ini kan gue seorang Romo yang memang sudah cukup senior. Sebenarnya juga sudah merasa bahwa dia harus menurunkan ilmunya ke yang junior gitu. Ya udah akhirnya dipertemukanlah dengan Romo Thomas yang memang dia punya masalah dengan faith. Nah ini hubungan itu menurut gue menarik, antara jadi kayak seperti guru dengan muridnya gitu. How to memberikan sebuah motivasi buat Romo Thomas untuk lo nih sebenarnya kayak kan kalau misalnya ini kan ada sesuatu yang sifatnya kayak panggilan tapi nggak berasa. Tapi si Romo Rendra ini sebenarnya melihat itu gitu, bahwa ada potensi yang besar di Romo Thomas untuk bisa jadi exorcism gitu. Itu sih yang menarik buat gue. Dan ya akhirnya pertama kali kita lihat di film Indonesia ada gambar salib ya. There's something interesting kan, maksudnya ini membuat sebuah keberagaman di kita sih. Bagaimana di Indonesia itu sangat beragam, diversity, dan buat gue ini menjadi sebuah warna yang baru gitu untuk film Indonesia. Mudah-mudahan kita akan banyak lagi film-film seperti ini, supaya warnanya semakin banyak. Siap, terima kasih Mas Tuman. Tapi sebelum ke case lain, Mas Tuman, terakhir gimana ngobrol dengan Pak Ropron dan juga Pak Adi, karena ini luar biasa perjalanan yang dilakukan oleh Pak Adi dan juga Pak Ropron. Pertama kali sama Ropron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Nah, gimana itu? Gue inget banget, itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih, apa nanti ngobrol, ini ada ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling gara-gara gue brewokan kali ya jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir gak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia.